Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali anak-anakku yang hebat. Masih bersama Pak Andi di sini. Seperti biasa, sebelum kita mulai video ini, silakan like biar lebih semangat lagi dalam membuat video. Kemudian subscribe biar kalian tahu video-video yang terbaru. Dan jangan lupa share atau bagikan biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Mari kita lanjutkan. Kali ini kita akan masuk pembelajaran 4, tema 1, subtema 1. Tahukah kamu, tumbuhan tidak hanya sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup, akan tetapi banyak manfaat lain terutama bagi kehidupan manusia. Apa saja manfaat itu? Mari kita cari tahu. Salah satu manfaat tumbuhan adalah sebagai penyedia oksigen. Kita dan hewan bernafas menghirup udara atau oksigen yang dihasilkan dari fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen yang sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan dalam bernafas. Kita bernafas menghirup oksigen, kemudian kita mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida yang diolah kembali oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang sangat kita butuhkan. Ketika kita berada pada lingkungan yang banyak tumbuhan atau banyak pepohonan, kita akan merasa lebih sejuk. Karena apa? Banyak oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut yang bisa kita hirup untuk bernafas. Berbeda lagi ketika kita berada di wilayah perkotaan atau di wilayah yang banyak pabriknya. Di sana akan banyak mengeluarkan asap yang berupa karbon dioksida dan sangat mengganggu dalam pernafasan kita. Akan tetapi di sana sedikit sekali pepohonan yang bisa kita jumpai. Oleh sebab itu udaranya tidak sesegar ketika kita berada di pedesaan ataupun di wilayah yang banyak pohonnya. Itu tadi adalah salah satu manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita. Sekarang buka buku halaman 40. Di situ terdapat diagram tentang apa saja manfaat tumbuhan yang kalian ketahui. Coba kalian buat diagram seperti itu, kemudian tuliskan apa saja manfaat tumbuhan atau pepohonan yang ada di sekitar kalian. Tumbuhan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya sebagai sumber kehidupan bagi makhluk lain. Oleh karena itu, manusia memiliki peran untuk melestarikan tumbuhan. Tahukah kamu bahwa ikut melestarikan kehidupan tumbuhan merupakan salah satu pengamalan dari Pancasila? Di pembelajaran 1, kalian sudah mengetahui tentang bagaimana perkembangbiakan jagung, dan kalian juga sudah mengumpulkan informasi dalam bentuk tulisan. Mari buka kembali diagram tentang perkembangbiakan jagung dan mari kita baca dengan seksama. Ini adalah salah satu paragraf yang ada di bacaan perkembangbiakan jagung. Mari kita lihat paragraf yang pertama. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Kita sudah belajar bagaimana mencari ide pokok dari sebuah paragraf. Nah, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok
masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah jagung sangat penting di Indonesia. Apa itu kesimpulan? Kesimpulan adalah suatu ikhtiar dari suatu uraian, pidato, dan semacamnya. Kemudian, bagaimanakah cara kita membuat kesimpulan yang baik? Kesimpulan yang baik berisikan 1. Pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. 2. Intisari dari tulisan. Kemudian yang ketiga, dimulai dari yang khusus ke umum. Yang keempat, menggunakan kosakata baku. Kemudian yang kelima, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Kita tadi sudah belajar bahwa menyayangi binatang, menyayangi hewan juga termasuk dalam pengamalan sila-sila Pancasila. Sekarang mari kita pelajari lebih lanjut tentang sila-sila dari Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang dari negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah perkasa. Lihatlah perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Mari kita perhatikan. Pancasila berasal dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar atau aturan. Pancasila artinya 5 dasar atau aturan. Nah, ini merupakan simbol dan bunyi dari masing-masing sila yang ada di perisai Pancasila. Yang pertama adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai berikut. 1. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan derajat. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Dalam sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari, yaitu 1. Menggunakan bahasa Persatuan Indonesia antar daerah. 2. Memperjuangkan nama harum bangsa Indonesia. Yang ketiga, cinta kepada tanah air Indonesia. Yang keempat, mengutamakan persatuan dan kesatuan daripada kepentingan pribadi. Yang kelima, berjiwa patriotisme dimanapun berada. Sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki nilai-nilai di antara lain. Yang pertama, pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. Yang kedua, kekeluargaan harus diutamakan. Yang ketiga, kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. Yang keempat, kebijaksanaan dalam mengambil solusi. Yang kelima, keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang keenam, tidak memaksakan kehendak orang lain. Sila terakhir Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memuat nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama, perilaku yang adil harus diterapkan baik di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Yang kedua, hak dan kewajiban setiap orang harus dihormati. Yang ketiga, perwujudan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Yang keempat, tujuan rakyat Indonesia yang adil dan makmur.
Yang kelima, mendukung kemajuan dan pembangunan negara Indonesia. Sekarang, amatilah kedua gambar berikut ini. Nilai-nilai Pancasila dari sila keberapakah yang terkandung dalam kedua sikap pada gambar tersebut? Silakan kalian tulis pada buku kalian. Kegiatan apa saja dan nilai apa saja yang terkandung dalam sikap tersebut. Demikian tadi pembelajaran kita pada pembelajaran 4 di tema 1 subtema 1. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan tetap menjaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap hebat.